Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara mengikut Yesus dengan benar. Saudara, untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini ada cara dan aturannya, apalagi untuk melakukan sesuatu yang penting. Semakin penting sesuatu, maka semakin jelas aturannya, semakin berat aturan yang harus diikuti juga, semakin ketat aturan yang harus ditaati juga dalam melakukannya. Saudara, segala sesuatu yang penting di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Itu artinya saudara, bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya kekal, maka yang bersifat kekal itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang bersifat sementara. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang bersifat kekal, artinya berdampak kepada kekekalan. Kalau untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, untuk hal-hal penting di dunia ini saja, ada aturan yang jelas yang harus dilakukan dan ditaati. Padahal itu hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini. Sepenting apapun itu, seharusnya saudara, mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan itu jauh lebih serius. Kita mengikuti aturan sebagaimana seharusnya kita mengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengikut Yesus dengan aturan yang benar, sebagaimana seharusnya? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan harapan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pengikut Kristus yang benar dalam perjalanan hidup saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Lukas pasal yang ke-9, mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka,
Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada peristiwa di mana Yesus mau mengajarkan bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan kemudian untuk mengajarkan hal itu, Dia kemudian berkata kepada seseorang supaya mengikut Dia. Dan untuk mengajarkan hal yang lain, ketika ada orang lain memutuskan untuk mengikut Dia, Dia juga ajarkan sesuatu. Dan sampai ada 3 kali, saudara, 3 hal yang Yesus mau ajarkan dalam mengikut Dia di dalam perikop ini. Saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Saat ini mungkin saudara berkata, "Saya sudah menjadi orang Kristen," yang artinya bahwa saudara menjadi pengikut Kristus. Ya, dengan saudara menjadi orang Kristen berarti saudara menyatakan diri bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengikut Yesus dengan benar? Apakah saya dan saudara sudah mengiring Yesus dengan benar dalam perjalanan hidup kita? Seringkali, saudara, dalam orang-orang datang mengikut Yesus, mereka punya agenda-agenda tertentu. Mereka punya tujuan tertentu. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin mengalami jawaban doa. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin mengalami kesembuhan, hanya ingin mengalami berkat-berkat dan kelimpahan, dan sebagainya dan sebagainya. Pada dasarnya semua orang yang mengikut Tuhan akan mengalami hal-hal itu, akan mengalami mujizat Tuhan, karena Allah yang kita ikut adalah Allah yang melakukan mujizat. Ketika kita mengikut Tuhan, kita juga akan mengalami berkat-berkat karena Dia sumber berkat. Kita juga akan mengalami jawaban doa karena Dia Bapa yang mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi saudara, kalau tujuan kita mengikut Dia adalah untuk mengalami hal-hal itu, maka sebenarnya kita salah dalam mengikut Tuhan. Ada orang mungkin berkata, "Ya, tetapi si anu dia mengalami berkat Tuhan, dia mencari berkat dan dia mengalaminya." Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa mengalami kelimpahan. Masalahnya bukan apakah dia mengalami berkat, apakah dia mengalami jawaban doa dan sebagainya. Sumber dari semuanya itu yaitu Tuhan. Apakah kita sudah
Kalau kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar, saudara, maka mujizat, jawaban doa, berkat-berkat itu adalah bonus yang tentu saja Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Itu artinya yang paling penting bukan apakah kita mengalami berkat, apakah kita mengalami mujizat, apakah kita mengalami jawaban doa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekali lagi melalui perikop ini, saudara, saya ingin kita belajar bagaimana cara mengikut Tuhan dengan benar. Ada 3 hal yang akan kita belajar. Yang pertama, saudara, waktu itu dicatat di ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi pada waktu itu ada satu orang murid mau menyatakan komitmennya kepada Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu kemudian ketika ada orang yang mau berkomitmen seperti itu, Yesus menegaskan satu hal kepada dia, dan didengar oleh murid-murid yang lain juga. Ayat 58 dicatat di sana, saudara, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya di sini adalah dirinya sendiri. Dan kemudian dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku yang hendak kau ikut, begitu kira-kira. Aku yang hendak engkau ikut tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa yang Yesus mau tegaskan kepada murid yang mau berkomitmen mengikut dia melalui kalimat itu, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa orang yang mengikut dia harus siap dalam segala situasi. Karena Yesus sendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam melayani, dalam memberitakan kebenaran, dalam memberitakan firman. Dan dia mau menegaskan kepada murid yang mengikut dia bahwa kalau memang orang tersebut ingin mengikut dia, berkomitmen mengikut dia, maka Yesus mau menegaskan bahwa dia harus siap mengikut Yesus dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan ketika tidak ada tempat untuk tinggal, untuk berteduh dalam tugas pelayanan yang dikerjakan. Saudara, jadi hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa cara mengikut dia, orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala situasi, bahkan saat sulit sekalipun. Artinya bukan hanya waktu dijawab doa, maka kita semangat ikut Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami mujizat dan kita semangat mengikut Tuhan. Bukan juga saat kita mengalami berkat-berkat sehingga kita semangat mengikut Tuhan. Tetapi Yesus mau menegaskan saat segala sesuatunya sulit, saat keadaan tidak mendukung, dia menegaskan saat anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, maka engkau harus siap tetap mengikut. Saat sulit, keadaan sulit, maka orang yang merupakan pengikutnya yang sejati harus siap tetap mengikut dia dalam segala situasi apapun. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini dalam pengiringan kita akan Tuhan? Sudahkah kita mengikut dia dengan benar, saudara? Seringkali jika tujuan seseorang salah mengikut dia, jika tujuan saudara salah mengikut Tuhan, maka saudara tidak akan bertahan dalam situasi-situasi sulit. Itu sebabnya, saudara, sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, seharusnya kebenaran firman Tuhan itu diajarkan secara seimbang. Di dalam Alkitab, begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus,
kita akan mengalami berkat Tuhan, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami jawaban doa. Itu hal-hal yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi di sisi lain, umat-umat Tuhan juga harus sadar, umat-umat Tuhan juga harus paham bahwa sebagai pengikut Kristus, di mana Dia juga telah menderita bagi kita, maka kita pun harus tetap siap mengikut Dia dalam segala situasi. Saat sulit, saat situasi berat, saat situasi mengecewakan, saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, saat berkat yang kita minta belum diberi, saat mujizat yang kita minta belum dianugerahkan, kita akan tetap siap mengikut Dia. Artinya, saudara, keseimbangan kebenaran yang harus diajarkan dan dipahami oleh setiap umat-umat Tuhan adalah bahwa di satu sisi, sebagai pengikut Tuhan kita akan diberkati, mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus siap menderita karena Yesus pun sudah menderita. Artinya apapun keadaannya kita harus siap mengikut Tuhan. Nah, di sanalah ketika ada orang yang mengikut Tuhan hanya karena bicara mujizat, hanya karena mujizat yang telah dialami dan mujizat yang sedang dikejar, maka orang tersebut tidak akan bertahan, saudara, jika dia hanya mengikut Tuhan karena mujizat. Sekali lagi, itu artinya yang pertama, saudara, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah tetap mengikut Dia dalam segala situasi. Situasi senang, situasi sulit, situasi senang, situasi berat, dalam suka duka, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sakit, saat sembuh, sehat dan mengalami mujizat, saat doa dijawab, saat doa tidak dijawab. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap siap mengikut Tuhan. Begitulah seharusnya mengikut Tuhan dengan benar, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang memahami hal itu, saudara. Dia begitu konsisten dan bertumbuh dan sangat dewasa dalam mengikut Tuhan. Saat dia mengalami berkat, dia semakin mencintai Tuhan. Saat dia tidak mengalami berkat, tidak mengalami mujizat, dia juga tetap semangat mengikut Tuhan. Ada seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan atas berkat yang dia terima, akhirnya dia bersyukur, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi kemudian satu waktu kemudian, akhirnya dia divonis menderita kanker. Akhirnya dia divonis bahwa ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi tahukah saudara, yang membuat saya kagum adalah ketika dia menderita kanker, dia malah memperpadat jadwalnya melayani Tuhan, karena dia berkata, mungkin waktuku hanya sedikit lagi. Tetapi sudah sekian lama, berkali-kali vonis sudah dinyatakan kepada dia bahwa umurnya tidak lama lagi. Tapi setelah sekian lama, hari ini dia masih ada dan tetap sibuk melayani, saudara. Artinya dalam situasi diberkati, dia ikut Tuhan dengan benar. Dalam situasi sulit, mengidap kanker, penyakit yang parah, dia tetap ikut Tuhan dengan benar. Satu kali, ada seorang ibu di desa tempat pelayanan saya. Ibu ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tapi dia mengenal saya, sehingga setiap kali dia punya pergumulan, dia panggil saya berdoa. Ibu ini mengidap penyakit kanker serviks, saudara, dan sudah stadium 4, sudah sangat parah. Saking parahnya, saudara, dia tidak bisa duduk tegak karena begitu sakit. Dia juga tidak bisa tidur terlentang karena begitu sakit juga. Rumah sakit sudah menolak dia dan menyuruh keluarga bawa dia pulang. Dia hanya duduk sambil setengah duduk dan setengah tidur, saudara, sehingga dia seringkali menyuruh anaknya untuk memangku dia. Saudara, bagi saya ibu ini adalah pahlawan iman, dan jujur saya pribadi sangat dikuatkan melalui
kisah hidupnya. Saat dia menghadapi kondisi yang sangat kritis, saudara, saya melihat ibu ini dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia begitu kuat. Seringkali malam-malam karena begitu sakitnya dia rasa, dia panggil saya, dia telepon saya untuk datang ke rumah. Dan saya datang ke rumah bersama istri saya. Kami berdoa kepada ibu ini. Saudara, nafas ibu ini hanya satu-satu. Dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur terlentang. Dia harus setengah duduk, setengah miring, setengah tidur, sehingga agak miring dia, saudara. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kata-kata yang selalu ku dengar berkali-kali aku dipanggil berdoa selama 8 bulan. Ibu ini mengalami keadaan yang sangat kritis. Berkali-kali saya bolak-balik ke rumah karena dipanggil untuk berdoa. Berkali-kali juga selalu saya dengar ibu ini berkata, "Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan." Saudara, seberapa banyak orang yang mengalami berkat berlimpah tapi tidak sempat mengatakan haleluya, Engkau baik Tuhan. Tetapi ibu ini dalam keadaan yang sangat kritis. Selalu saja hari-harinya dipenuhi dengan perkataan-perkataan syukur dan berkata Tuhan baik. Bahkan saat dia menjelang matinya, saudara, saya juga dipanggil berdoa ke rumah. Dan waktu itu dia berdoa terus dan berdoa terus. Dan ketika saya balik ke rumah saya, beberapa jam kemudian dilaporkan kepada saya bahwa dia meninggal. Dan keluarganya berkata dia meninggal saat dia berdoa dengan tangan terlipat, sehingga waktu dia meninggal tangan itu tidak perlu dilipatkan lagi karena dia meninggal saat berdoa. Dengar saudara, ibu ini adalah orang atau murid Kristus, pengikut Kristus yang mengikut Kristus dengan cara yang benar. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan berat, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekalipun begitu beratnya kondisi yang dialami, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apapun keadaannya, dia tetap ikut Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Cara ikut Tuhan dengan benar adalah siap mengikut Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Lalu kemudian di ayat 59 dicatat di sana, lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Peristiwa kedua dalam perikop ini, saudara, Yesus berkata kepada seseorang, dia berkata, "Ikutlah aku." Tapi kemudian orang itu berkata, "Izinkanlah aku terlebih dahulu pergi menguburkan bapakku." Tentu saja pada waktu itu bapaknya tidak sedang meninggal, saudara. Karena kalau bapaknya meninggal, dia tidak akan ikut Yesus pada waktu itu. Tapi maksudnya adalah, izinkan aku pulang dulu. Dan kemudian dia tunggu bapaknya meninggal. Dan kemudian nanti dia kuburkan, dan setelah itu baru dia ikut Yesus. Berapa lama itu? Tidak ada yang tahu. Artinya apa, saudara? Yang dimaksudkan di sini bahwa orang itu sedang mencoba mengulur waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Tetapi lihat jawaban Yesus ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ketika orang itu mencoba untuk mengulur-ulur waktu untuk ikut Yesus dengan komitmen, untuk ikut Yesus melakukan tugas pelayanan, Yesus menegaskan bahwa engkau pergilah sekarang, beritakan kerajaan Allah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya Yesus mau menegaskan, jangan menunda-nunda. Segeralah lakukan sekarang, segeralah bertindak sekarang.
Jangan menunda waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Jadi yang kedua, saudara, cara mengikut Yesus dengan benar, tidak menunda untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi masih ada waktu, kita gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Kita gunakan waktu untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Di mana di sini yang ditegaskan kepada orang itu, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Sekarang kerjakan. Jangan menunda waktu, jangan mengulurkan waktu. Artinya apa, saudara? Yang kedua, orang yang mau mengikut Tuhan dengan benar, dia harus segera melakukan yang terbaik, segera memutuskan untuk mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ikut Tuhan, dan sebenarnya dia sudah mengalami panggilan untuk mengerjakan satu pelayanan. Allah rindu dia mengerjakan satu pelayanan, tapi dia mengulur-ulur waktu. Dalam mengikut Tuhan, saudara, kita harus menggunakan waktu yang terbaik untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang anak muda. Selagi dia masih muda, dia begitu energik. Satu kali pendeta yang adalah gembalanya berkata kepada dia, "Anak muda, aku mau kasih tanggung jawab pelayanan kepada kamu dalam hal ini. Mari layani Tuhan di masa mudamu dengan giat melakukan yang terbaik. Gunakan masa mudamu untuk melayani Tuhan." Tapi kemudian orang muda ini berkata, "Ya pendeta, saya akan lakukan, tapi tunggu dulu, nanti dulu." Dan pendeta tidak bisa berkata apa-apa ketika anak muda ini menunda untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga satu saat, saudara, akhirnya anak muda ini sakit, dan ketika dibawa ke dokter, dia mengidap kanker, dan kanker ganas, sehingga waktunya sudah singkat. Dan kemudian pendeta ini datang untuk menjenguk anak muda ini. Dia berdoa bagi anak muda ini, dia hiburkan anak muda ini. Setelah selesai berdoa, saudara, anak muda ini kemudian berkata kepada hamba Tuhan ini, "Pak Pendeta, kalau nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan dengan giat." Ketika berkata demikian, hamba Tuhan ini kemudian menyerahkan satu bunga kepada anak muda ini, di mana bunga itu agak sedikit layu. Dan kemudian anak muda ini berkata, "Kenapa bunga ini layu?" Hamba Tuhan ini, pendeta ini kemudian menjelaskan satu kebenaran. "Anak muda, waktu dulu kamu masih energik, kamu dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kamu menunda. Dan sekarang setelah kamu terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, kamu berkata bahwa kamu mau melayani Tuhan dengan giat." Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Sering kita berkata, "Nanti aku akan giat melayani Tuhan, nanti aku akan setia beribadah, nanti aku akan korbankan hartaku untuk pekerjaan Tuhan, nanti aku akan begini, begitu, dan begini dan begitu." Padahal sekaranglah waktu yang terbaik, sekaranglah hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi seringkali manusia menunda-nunda untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga seringkali akhirnya terlambat seperti anak muda tadi. Saudara, hal kedua yang diajarkan Yesus kepada murid yang berkata bahwa izinkan terlebih dahulu aku menguburkan Bapakku, ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Sekarang selagi masih ada waktu, gunakan waktu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam saudara mengikut Tuhan, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk mengerjakan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Jangan menunda dalam mengikut Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, saudara,
Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ada orang lain yang berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu. Padahal waktu itu dia sudah mengikut Tuhan, tapi dia belum mau berkomitmen full. Dia mau undur terlebih dahulu, dan kemudian dia alaskan dengan mau berpamitan. Tetapi Yesus menjawab di ayat 62, saudara. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar, kalau sudah mengikut Tuhan, jangan pernah undur apapun yang terjadi. Jangan pernah undur, tetap maju, tetap melangkah apapun yang terjadi. Saudara, seberapa banyak orang dalam mengikut Tuhan seringkali maju mundur dan tidak pernah mengalami kemajuan selangkah lebih maju di dalam Tuhan, karena pekerjaannya hanya maju mundur dan maju mundur. Bagaimana dengan saudara? Apakah kerohanian saudara mengalami kemajuan terus selama ini, ataukah saudara juga seringkali mengalami maju mundur di dalam Tuhan? Dengar, Tuhan berkata bahwa orang yang mengikut Dia sama seperti orang yang membajak, yang tidak mungkin menoleh ke belakang lagi. Kalau dia menoleh ke belakang, maka semua akan hancur berantakan. Dia harus terus maju, dia harus tetap melangkah dengan mata fokus ke depan, dan dia terus maju, maka semuanya akan berhasil dengan baik. Demikian juga dalam kita mengikut Tuhan, saudara. Jangan pernah undur lagi, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar dari firman Tuhan ini 3 cara yang benar dalam mengikut Yesus. Yang pertama, dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan komitmen yang besar, saudara. Di mana apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu sulit, baik itu menderita, kita harus siap mengikut Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita tidak boleh menunda untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan dengan cara yang terbaik, mengiring Tuhan dengan cara yang terbaik. Lakukan segera, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu yang kita punya. Dan yang terakhir, saudara, orang yang mengikut Tuhan tidak boleh undur lagi, harus tetap melangkah apapun keadaannya, tetap maju melangkah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan cara yang benar, dan terapkan firman Tuhan, alami janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bersama, ya Tuhan, bahwa cara kami mengikut Engkau dengan benar, bahwa kami harus siap mengikut Engkau apapun kondisi dan keadaannya. Kami harus siap melakukan yang terbaik, melayani Engkau dengan cara yang terbaik saat kami masih punya waktu. Dan dalam kami mengikut Engkau, ya Tuhan, kami harus tetap melangkah maju, tidak pernah undur lagi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman malam hari ini, supaya setiap anak-anak-Mu berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara.
Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu.
Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu, bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa,
Biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat, Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.